Bab 4, Bani Adam atau Bani Monyet. Manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis hominid bangsa kera. Buku sejarah SMA. Itulah penegasan sebuah buku sejarah untuk kelas 10 yang mengacu pada kurikulum 2013. Pendapat itu dikutip dari pernyataan Charles Darwin. Ditampilkanlah gambar nenek moyang bangsa Indonesia berupa sebuah keluarga Homo erectus yang mulutnya monyong tanpa balutan baju dan celana. Entah bagaimana prosesnya, mulut kita sekarang tidak monyong seperti gambar itu. Konon, seperti dikatakan dalam buku pelajaran ini, kesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa kera, sejenis monyet, adalah hasil pendekatan sains. Artinya, secara saintifik terbukti bahwa manusia adalah keturunan monyet. Lalu dikatakan pula pendekatan sains berbeda dengan pendekatan agama. Agama berada dalam tingkat eksistensial dan transendental soal rasa, soal hati, sedangkan sains berada di dalam tingkat faktual soal pembuktian empiris. Dengan kata lain, agama dan sains memiliki otonomi masing-masing. Singkatnya, agama dan sains, ilmu pengetahuan, tidak perlu dicampur adukan. Ironis, dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Nomor 12 Tahun 2012 yang menargetkan terbentuknya manusia beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Materi pelajaran seperti itu masih dipertahankan. Konsep manusia dari monyet sebenarnya keliru secara keilmuan, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, konsep ini hanya mendefinisikan manusia sebagai entitas materi semata. Bukti-bukti sejarah manusia hanya dilihat dari aspek tulang belulang. Itu jelas keliru, sebab unsur utama manusia adalah ruh yang tidak diakui oleh konsep ilmu sekuler sebagai objek ilmu karena merupakan objek non-indrawi. Secara epistemologis, konsep manusia dari monyet itu pun keliru. Sama sekali tidak ada bukti empiris dan rasional bahwa manusia berasal dari monyet. Hingga kini, tidak ada bukti ilmuwan bisa mengubah monyet jadi manusia. Silakan kuliahkan monyet sampai ke tingkat doktoral, ia tetap tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Atau, kawinkanlah monyet dengan manusia terpandai, tidak akan lahir monyet yang berakal dan beradab. Sejarah manusia dahulu kalanya hanya bisa dipastikan melalui berita yang benar, khobar shadik. Semua rekayasa objek purbakala hanya menghasilkan kesimpulan ke tingkat dugaan. Sebagian ilmuwan merujuk pada tingkat persamaan struktur gen manusia dan simpanse yang mencapai 99%. Toh, yang 1% itu pun tak pernah bisa dipenuhi oleh simpanse. Dengan cara apapun, monyet tetap monyet dan tidak pernah jadi manusia. Secara aksiologis, konsep manusia dari monyet ini pun tak membawa manfaat besar bagi manusia. Hasilnya hanya dugaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Cina dan sekitarnya. Jika hanya begitu kesimpulannya, untuk apa triliunan rupiah dikucurkan untuk penelitian macam itu? Sekolah dan pesantren Islam sepatutnya memahami dampak negatif dari kurikulum yang memaksa guru dan anak didik berpikir paradoks dan sekuler, memisahkan kebenaran agama dengan kebenaran sains. Padahal, pandangan yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari monyet itu bukan kebenaran saintifik. Konsep itu hanya anggapan dan dugaan, berasal dari rekayasa berbagai fakta empiris. Faktanya, tidak ada bukti empiris dan rasional yang memastikan manusia berasal dari monyet. Pencarian manusia tentang asal-usul dirinya harus merujuk kepada kabar yang berasal dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan wahyu ilahi sebagai sumber ilmu telah memalingkan manusia dari sejarahnya sendiri. Manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Manusia itu Bani Adam, bukan Bani Monyet. Kebutuhan primer manusia tertinggi adalah ibadah, bukan makan dan minum. Untuk beribadah, bukan untuk makan, itulah maka manusia diciptakan.
Ya, bukan hidup untuk makan. Untuk makan itu tujuan hidup monyet. Saat berpuasa, seorang muslim rela meninggalkan kebutuhan makan minum demi ibadah. Seorang ibu rela menyambung nyawa demi keselamatan anak tercintanya. Mujahid ikhlas mengorbankan jiwa demi cita-cita mulianya. Kebutuhan ibadah lebih tinggi daripada kebutuhan jasadiah, makan minum. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diturunkan ke dunia untuk menjadi khalifah fil ard. Tugasnya dan para nabi sesudahnya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, yakni agar manusia hanya menyembah Allah semata. Bukan menyembah tuyul atau genderuwo. Sebagai khalifah, manusia bertugas memakmurkan bumi, bukan merusaknya.